Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Kak. Oke. Semoga anak-anakku sekalian selalu dalam lindungan Sang Yang Esa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga pada pertemuan kedua untuk materi Triguna ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan panjang umur. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali pertemuan ini dengan menghaturkan panganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Namo Badra Kertawu Yantu Wiswata. Semoga yang baik dari segala arah. Baiklah, anak-anakku sekalian. Ya, pada pertemuan ini banyak hal yang akan kita bahas. Namun sebelum kita masuk materi, Bapak kepada Ananda, Kade Anjani untuk doa. Oke, silakan kepada Ananda untuk memimpin doanya. Ambil sikap asana. Widyam ram ram kari syami sidir bawati sada om santi 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 om. Selesai. Oke. Terima kasih ya Ananda. Terima kasih ya. Sudah membacakan doanya dan membantu kita. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu yang tiga, yaitu mengetahui konsep Triguna dalam kehidupan. Dari kompetensi dasar ini ada dua indikator yang akan kita bahas, yaitu menyebutkan ciri-ciri Triguna. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh Triguna. Dari dua indikator pencapaian ini, ada tujuan yang harus anak-anakku sekalian capai pada pertemuan ini. Yakni, perhatikan di slide-nya. Melalui pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Form serta Zoom Meeting yang kita gunakan pada saat ini dengan pendekatan saintifik, penerapan model pembelajaran discovery learning dan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik atau anak-anakku sekalian menyebutkan ciri-ciri Triguna dalam diri. Menyebutkan contoh-contoh Triguna dalam diri yang diamati dalam kehidupan sehari-hari. Dan menceritakan cerita-cerita terkait Triguna dalam kehidupan. Sehingga peserta didik dapat membiasakan diri mengucapkan doa dan syukur sesuai Triguna dan dapat membiasakan disiplin
dalam menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik untuk mengendalikan triguna dalam dirinya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku sekalian pahami. Nah, anak-anakku sekalian, di grup WhatsApp, Bapak sudah bagikan buku elektroniknya, Bapak sudah bagikan PPT atau slide PowerPoint-nya, video pembelajarannya, dan link absennya. Jadi anak-anakku sekalian silakan mengisi link absen yang sudah Bapak bagikan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan bagian-bagian triguna. Ada yang masih ingat enggak? Apa itu triguna? Ada yang masih ingat? Apa itu triguna? Saya, Pak. Siapa? Silakan. Ketut Tariani, Aryani. Pak. Oke, silakan, Nak. Triguna. Triguna dalam bahasa Sanskerta dibagi jadi dua kata, yaitu tri dan guna. Tri artinya tiga dan guna artinya sifat atau baka. Jadi triguna adalah tiga sifat dasar yang terdapat pada seluruh makhluk hidup yang mempengaruhi sejak masih dalam kandungan sampai akhir hayat. Oke, bagus sekali ya. Jawabannya adalah tiga sifat dasar yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, yang dimiliki terutama manusia, mulai dari dalam kandungan sampai akhir hayat atau pada saat dia meninggal. Untuk bagian-bagian triguna masih ada yang ingat? Masih, Pak. Oke, silakan Nadia. Ciri-ciri triguna. Bagian-bagian triguna ya. Bagian-bagian triguna. Satuam, Ya. rajas, tamas. Oke. Satuam, rajas, dan tamas. Nah, itulah materi yang lalu yang sudah kita pelajari bersama. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi ciri-ciri triguna dan contoh-contoh triguna. Kalau berbicara ciri-ciri berarti kita harus mengetahui khasnya seperti apa. Yang namanya ciri itu berarti ada hal yang sangat jelas harus kita pahami. Wataknya seperti apa, ini ciri khasnya. Ya. Oke, jelas anak-anakku? Nah, pada pertemuan ini ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, penilaian sikap spiritual dinilai dari keseriusan dalam berdoa dan mengucapkan rasa syukur. Sikap sosial dinilai dari keseriusan dalam mengikuti pelajaran, keaktifan dan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Penilaian pengetahuan dengan memberikan soal isai yang Bapak kirim melalui link Google Form-nya yang Bapak bagikan di grup WhatsApp. Yang ketiga, penilaian keterampilan yaitu pembuatan video cerita pada pembelajaran ini, yakni kesesuaiannya yang menjadi penilaian adalah kesesuaian penggunaan alat dan bahan. Mimik wajah pada rekaman seperti apa? Kira-kira dia tegang, grogi, atau mungkin dia orangnya santai, rileks, dan lain sebagainya. Nah, terus ketepatan waktu pengumpulan. Ini juga menjadi prioritas. Karena ketepatan waktu sangat berkaitan dengan disiplin. Terus ketepatan dalam penggunaan bahasa. Jadi bahasa yang tepat, bagaimana EYD yang benar. Mari kita perhatikan video di bawah ini, ya, video berikut. Silakan diamati baik-baik sebelum anak-anakku membahas materi tentang ciri-ciri.
Sudah diperhatikan ya videonya? Sudah ya? Oke, kalau sudah diperhatikan, jadi kita langsung masuk ke ciri-ciri sifat triguna. Itu ada satuam, sifat trajas, dan sifat tamas. Ada 3 ya ciri-ciri sifat triguna. Kita lihat baik-baik. Oke, ada yang bisa menjelaskan ciri sifat satuam? Coba Ananda Ketut Aryani. Ciri-ciri Ya, sifat ciri. satuam. Ciri-ciri orang yang diberi sifat satuam dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku positif. Ciri-ciri Oke. satuam seperti memakan makanan yang satvika, melaksanakan niatnya sesuai aturan-aturan Weda, menuntut ilmu yang benar, dan selalu menggunakan koreksi diri dengan melaksanakan tapa brata. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Jadi ciri satuam, kita lihat di sini, orang yang dipengaruhi satuam dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku positif. Ciri guna satuam seperti memakan makanan yang satwika, artinya makanan-makanan yang memiliki manfaat baik. Kenapa harus mencari makanan yang manfaat baik? Karena orang satwika selalu memikirkan bagaimana kesehatannya, sehingga tubuhnya selalu sehat, terjaga, pikirannya pun menjadi sehat. Melaksanakan yadnya itu sesuai aturan-aturan Weda. Menuntut ilmu pengetahuan yang benar, sesuai dengan prosedurnya. Dan selalu mengadakan koreksi diri dengan melaksanakan tapa brata. Orang yang memiliki sifat satuam itu ciri-cirinya selalu dekat dengan Sang Hyang Widi, karena selalu mendekatkan dengan Tuhan dengan cara bertrisandya, perilaku, ucapannya selalu tutur katanya lembut dan lain sebagainya. Nah, di dalam sloka ada disebutkan di sini Bhagavad Gita bab 17 sloka 8 itu menyatakan hal berikut. Coba Putri Ayu Yudani baca coba artinya yang di bawah, Nak. Makanan yang disukai oleh orang dalam sifat kebaikan memperpanjang usia hidup, menyucikan kehidupan dan memberi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasaan. Makanan tersebut penuh sari, berlemak, bergizi, dan menyenangkan hati. Jadi makanan yang disukai oleh orang yang bersifat satuam itu yang makanan satwika itu adalah makanan-makanan yang mampu memberikan usia hidup yang panjang, mampu menyucikan kehidupan, karena makanan sebelum dia makan dia persembahkan kepada Sang Pencipta dulu, dan sehingga makanan ini dapat memberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan kepada diri kita. Jadi anak-anakku sekalian, di rumah, ketika anak-anakku di rumah, jadi lakukanlah itu. Sebelum makan, rajin-rajinlah berdoa. Sudahkah Ananda lakukan semua? Sudah, Pak. Sebelum makan, ingat berdoa. Jangan makan dulu baru berdoa ya. Itu doa penutup selesai makan. Tapi sebelum makan, wajiblah kita berdoa. Sucikanlah makanan itu, haturkanlah makanan itu kepada Sang Pencipta sebagai ungkapan rasa syukur. Kita lanjut ke ciri yang berikut. Nah, ini gambar orang yang sedang marah ya. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari sifat rajas. Coba
Ananda Nadia, coba jelaskan ciri-ciri sifat rajas. Dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku aktif, agresif, dan inovatif. Ciri guna rajas seperti makan makanan yang rajasika, melaksanakan yatnya dan harapan mendapatkan hasil, menuntut ilmu pengetahuan dengan harapan pamer, dan selalu menyombongkan diri akan spiritualnya. Oke, jawabannya bagus ya. Jadi, seorang yang dipengaruhi oleh sifat rajas dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku aktif, agresif, inovatif. Sebenarnya, orang-orang yang memiliki sifat rajas itu orang yang sangat luar biasa. Namun, ketika rajas ini tidak dikendalikan oleh sifat satwam atau diimbangi oleh sifat satwam, rajas itu menjadi salah. Jadi angkuh nanti jadinya. Ya. Jadi apa? Harus diimbangi dengan perilaku-perilaku atau pengaruh satwam. Jadi satwam itu harus lebih dominan. Selalu mampu menyeimbangkan sifat-sifat lainnya. Guna rajas, ciri-cirinya memakan makanan yang rajasika. Itu yang berkaitan dengan apakah daging dan lain sebagainya yang berlebihan. Melaksanakan yadnya dengan harapan. Punya ilmu, melaksanakan yadnya pamer. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat rajas. Selalu mau dikatakan, wih si anu bagus, si anu bagus. Mau dikatakan pokoknya serba wah gitu ya. Itu orang yang raja, selalu sombong akan spiritualnya, namun tidak seperti apa yang kita dengarkan. Jadi orang rajas itu selalu dia agresif, aktif. Ketika dia tidak diimbangi oleh sifat satwa, maka itu tadi selalu menyombongkan diri, mengagung-agungkan diri, merasa diri paling bisa. Padahal baca buku aja tidak pernah ya. Pengalamannya juga masih minim. Jadi anak-anakku sekalian, jangan sampai diri kita dipengaruhi, diselubungi oleh rajas ini. Harus kita stabilkan dengan cara bagaimana sifat satwam kita itu jauh lebih unggul daripada sifat rajas. Rajas ini penting, namun harus diimbangi. Nah, kita lanjut ke sloka berikut. Oke, silakan Ananda Kade Anjani baca arti sloka Manawa Dharma Sastra bab 12 sloka 32. Yang di bawah. Silakan. Dalam kesekuan lakukan perbuatan-perbuatan dosa dan selalu terikat akan kesenangan-kesenangan jasmani. Semuanya merupakan sifat rajas. Oke, jadi sangat bergairah akan melakukan tugas-tugas pekerjaan. Orang yang memiliki sifat rajas itu selalu pokoknya ambisi, sangat bergairah dalam melakukan tugas-tugasnya. Namun dia tidak tekun, mudah jenuh, mudah berpindah-pindah kepada pekerjaan lain. Melakukan perbuatan-perbuatan berdosa. Itu pastinya. Kalau dia tidak diimbangi dengan sifat satwam. Selalu terikat akan kesenangan dunia. Pokoknya mana kesenangan dunia, ya dia harus cari, dia harus capai. Itu orang sifat rajas. Pokoknya merasa diri itu lebih dari segalanya. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang berikut. Nah, siapa yang bisa memberikan ciri-ciri tamas? Oke, Komang Putriyanti, silakan. Moodnya diaktifkan. Silakan. Orang dipengaruhi oleh sifat tamas dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku negatif.
Dalam agama Hindu, ya Kak. Oke, jawabannya juga bagus ya. Seseorang yang dipengaruhi oleh sifat tamas dalam kehidupan dapat menjadikan orang tersebut berperilaku negatif. Ciri-ciri guna tamas seperti memakan makanan yang basi, makan pedas, makan masam yang berlebihan, melaksanakan yadnya yang digunakan itu tidak sesuai dengan aturan kaidah-kaidah Weda. Malas melaksanakan tapa berata, malas sembahyang. Pokoknya selalu suka menunda-nunda pekerjaan. Itu cirinya khas. Kalau orang yang sukanya tidur aja, dikit-dikit tidur, itu ciri-ciri sifat tamas yang berkuasa. Ya. Ketika kita berbicara sifat tamas itu sudah malas. Tidak mau bekerja. Lalu menunda-nunda pekerjaan. Ya. Oke. Nah, dalam sloka ada juga dijelaskan di dalam sloka. Coba Ananda, Putri Ayu Yudani baca sloka ini yang di bawah artinya Manawadharma Sastra bab 12 sloka 33. Silakan. Loba, pemalsu, kecil hati, kejam ateis, berusaha yang tidak baik, kebiasaan hidup atas belas kasih pemberian orang lain, dan tidak berperhatian adalah ciri-ciri sifat tamas. Oke. Jawabannya adalah loba, pemalsu, artinya di dalam sloka ini dibahas bahwa ciri-ciri orang yang tamas itu orang loba, suka memalsukan, berkecil hati, tidak optimis tapi pesimis, kejam, orangnya kejam, berusaha tidak baik, menunggu uluran tangan orang lain, malas, artinya malas. Dia tidak mau bekerja karena apa? Karena itu suka menunda-nunda pekerjaannya. Jadi sangat jelas ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Dari materi tersebut ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke contoh-contoh. Ya, sebelum kita masuk ke contoh-contoh triguna. Jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, lanjut. Nah, di sini ada dua gambar Bapak tayangkan. Ada yang bisa memberikan cerita atau menceritakan gambar tersebut terkait dengan sifat satwa atau memberikan contoh. Silakan. Ada? Gambar orang jadi. Ini gambar apa yang pertama? Gambar sulingge. Gambar yang kedua? Oke, orang yang melaksanakan semedi atau meditasi. Jadi Bapak jelaskan saya singkat ya. Nah, dari kedua ilustrasi gambar ini adalah menggambarkan dari orang-orang yang memiliki sifat satwa. Kenapa demikian? Kita ambil umpamanya sulingge. Sulingge adalah orang yang disucikan oleh umat Hindu. Sulingge, beliau itu adalah lahir dua kali. Yang pertama adalah lahir dari ibu, yang kedua adalah lahir dari ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita berbicara tentang kesucian, pengetahuan beliau itu jauh di atas pengetahuan kita. Karena beliau terfokus mempelajari tentang ilmu pengetahuan suci Weda. Ketika beliau menjadi sulingge, beliau disucikan melalui upacara Dwijati. Dia didikse. Sehingga dia dikatakan adalah sebagai siwa itu sendiri. Nah, beliau bisa melaksanakan segala jenis upacara yadnya. Kenapa beliau dikatakan suci? Karena beliau secara aturan harus meninggalkan ikatan-ikatan dunia. Harus fokus belajar Weda, mempelajari Weda, dan memberikan ajaran-ajaran kepada umat manusia.
sebagai sandaran. Nah, dalam cerita Mahabharata kita ambil sang Yudhistira. Yudhistira juga adalah seorang tokoh pahlawan dan merupakan titisan Tuhan, dewa, yang bertugas dan memiliki sifat karakter lemah lembut, bijaksana, selalu menjaga tutur kata. Nah, ini yang disebut contoh-contoh dari contoh Triguna. Nah, jelas anak-anakku sekalian ya untuk contoh dari sifat satuamnya. Jelas, Pak. Oke, jelas. Kita lanjut dulu, Nak. Nah, di sini Bapak tampilkan lagi ada 2 gambar. Ini masuk ke contoh Triguna yang mana, Nak? Coba Ananda Parel. Rajas. Oke, dia masuk dalam contoh Rajas. Rajas. Ayo. Nah, dari contoh Rajas ini ada enggak yang bisa memberikan sebuah ilustrasi contoh dari gambar tersebut atau dari video yang sudah Bapak tayangkan sebelumnya? Ayo, silakan. Ada? Silakan, kalau ada langsung saya Pak, gitu ya. Contoh dari sifat. Gunakan Saya, bahasa. Pak. Siapa? Sebut namanya. Aryani. Oke, Ketut Aryani, silakan. Contoh sifat rajas yaitu kakak dan adik yang sedang bertengkar. Kakak adik yang sedang bertengkar. Ada lagi? Itu contohnya dari Ketut Aryani. Coba dari yang lain. Kade Anjani bisa memberikan dari gambar ini kamu bisa memberikan oh ini contoh seperti ini. Ayo silakan. Bisa. Orang yang sedang dimarahi. Orang yang Sedang dimarahi. ya kasih keras sedikit. Orang yang sedang dimarahi. Oke, dari gambar ini ya, dari gambar ini adalah bagaimana ditampilkan di gambar ini adalah tentang orang-orang yang egois. Ya, kenapa orang-orang yang egois? Karena selalu menganggap dirinya benar. Itu yang pertama. Orang yang egois itu sudah seperti itu. Selalu menganggap dirinya benar. Kenapa? Berbeda pendapat dengan orang itu biasa. Namun ketika masalah seperti ini saling bersih tegang dengan pendapatnya masing-masing, itu adalah sifat rajas. Bagaimana rajas itu bisa dikendalikan? Dengan cara rajin-rajinlah mempelajari tentang Trikaya Parisuddha, belajar berpikir yang baik, belajar berkata yang baik, belajar bertingkah laku yang baik. Banyak-banyak kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Sehingga tidak seperti ini, dikit-dikit kita berkelahi, dikit-dikit kita egois malah. Sangat penting untuk mencapai tujuan hidup, apalagi sebagai siswa. Namun sangat tidak bagus ketika kita dalam keluarga bersifat egois dengan saudara kita sendiri, ya, bersih tegang dengan saudara kita sendiri, merasa kita paling benar. Ingat, ketika kita menilai diri sendiri itu sangatlah sulit. Nah, jadi jangan menganggap diri kita selalu benar. Oke, jadi konteks gambarannya seperti itu. Kalau di dalam contoh dalam video itu sudah sangat jelas. Di situ Sangkuni, itu dalam cerita Mahabharata, dia adalah provokator. Ya, provokator. Kenapa provokator? Dia selalu ingin bagaimana dunia itu dikuasai
Sang Yudhistira dan Pandawa itu kalah. Nah, itu dia punya siasat. Nah, seperti itu orang rajas itu sudah harus dikit-dikit berkelahi, berperang, dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengendalikan itu. Oke. Kita lanjut. Nah, ada 2 gambar lagi. Ini gambar orang apa, Nak? Ayo, ini gambar orang lagi membuat apa? Rebahan sambil makan. Kalau dalam keseharian anak-anak biasa enggak melakukan hal yang seperti ini? Ayo. Enggak, Pak. Enggak ya? Hal yang begini jangan dilakukan. Kenapa? Karena hal yang seperti ini adalah sudah merupakan ciri-ciri atau contoh dalam sifat tamas. Orang yang tamas itu kerjanya udah begini. Sambil nonton TV, makan sambil baring. Orang yang sehat makannya pasti duduk. Nah, bukan berbaring. Malas-malasan. Seperti ini itu selalu berpikir bagaimana makanan, loba, rakus, pikirannya selalu picik. Ya, malas. Orang seperti ini sudah kategorinya konteksnya adalah bagaimana dia mengisi perut. Dia tidak pernah memikirkan hal lain. Orangnya selalu pesimis karena kerjaannya seperti ini. Nonton TV, sambil makan, baring-baring. Ya. Tapi kalau orang sifat satuan tidak seperti itu. Dia duduk, makan, beretika. Tidak sambil tidur. Karena yang seperti ini tidak sempurna. Ya, ini sebagai contoh. Nah, dalam cerita Ramayana kita ambil konteks Sang Kumbakarna. Kumbakarna itu adalah merupakan adik dari Prabu Rahwana, raksasa Alengkapura. Dia itu adalah orang yang suka tidur, kerjanya tidur. Malas. Itu sebagai konteks contoh orang yang tamas. Ini apa? Pergerakannya lamban, berat, dan lain sebagainya. Oke. Nah, demikian materi yang Bapak sudah paparkan dan kita sudah jelaskan. Dari semua materi itu ada yang belum jelas. Silahkan ditanyakan. Ada yang belum jelas tentang ciri-ciri, tentang contoh. Kalau ciri-ciri orang Satuam adalah begini, Rajas adalah begini, ya, tamas adalah seperti ini. Ada yang belum jelas? Pak. Jelas ya? Sangat jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sangat jelas, sekarang Bapak tunjuk. Coba, ya, Nadia Sari, Ananda Nadia Sari, coba kamu beri ulasan ringkas tentang ciri-ciri sifat triguna. Rajas seperti apa? Satuam seperti apa? Tamas seperti apa? Yang ringkas saja. Silakan. Ya, ciri-cirinya yang tadi yang sudah dijelaskan. Cirinya sifat satuan. Sifat yang baik. Ya. Orang yang didominasi satuan dapat membentuk karakter selalu berbuat kebaikan. Sifat rajas adalah sifat aktif, semangat, lugas, tegas, sombong, angkuh, serta yang lain. Orang yang berdominasi rajas dapat membentuk karakter inovatif. Sifat tamas adalah sifat malas dan lamban. Orang yang dominan sifat tamasnya dapat membentuk karakter malas, lamban, pasif, mudah menyerah, dan tidak peduli. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Oke. Nah, itu sangat luar biasa ya. Nah, ada yang bisa simpulkan dari materi tersebut? Ada yang bisa simpulkan? Bisa, Pak. Ayo, siapa yang bisa simpulkan? Saya, Pak. Oke, Kade Anjani.
Silakan, Nak. Kesimpulan saya, sifat manusia atau guna manusia dapat dilihat dari perilakunya. Triguna dalam diri manusia dapat dilihat dari ciri-ciri atau tanda-tanda yang dapat dijadikan penanda bahwa orang tersebut dipengaruhi oleh sifat satwam, najas, tamas dalam aktivitasnya. Oke, bagus sekali ya. Itu kesimpulan. Coba ada yang lain yang bisa menyimpulkan lagi? Coba Ketut Aryani. Simpulkan, Nak. Ya. Semua simpulkan. Ya, mulai dari ciri-ciri dan lain sebagainya. Dengan bahasa sendiri ya. Pak. Silakan. Kesimpulan dari saya, ciri-ciri orang yang dipengaruhi sifat satwam dalam kehidupannya dapat menjadikan orang berperilaku positif. Di dalam agama Hindu, terdapat sloka-sloka yang menjelaskan ciri-ciri orang yang lebih dominan dipengaruhi oleh sifat satwam. Seperti dalam pustaka suci Manavadharmasastra yang ke-12.31. Sedangkan rajas adalah ciri-ciri orang yang dipengaruhi sifat rajas, yaitu seseorang yang dipengaruhi sifat rajas dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku aktif, agresif, dan inovatif. Sedangkan tamas sendiri dapat menjadikan orang tersebut bersifat negatif, seperti malas untuk melakukan sesuatu. Oke, sudah ya? Itu, Pak. Oke, jelas ya. Sangat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita simpulkan. Mari sama-sama kita lihat kesimpulannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Kade Anjani tadi. Itu sangat bagus sekali. Sifat manusia atau guna manusia dapat dilihat dari perilakunya. Triguna dalam diri manusia dapat dilihat dari ciri-ciri atau tanda-tanda yang dapat dijadikan penanda bahwa orang tersebut dipengaruhi sifat satwam, rajas, tamas dalam aktivitas sehari-harinya. Itu mulai dari makanan, cara dia melaksanakan yadnya. Itu salah satu ciri-ciri, cara dia belajar. Itu semua adalah ciri-ciri dari sifatnya. Nah, terkait dengan contoh-contoh itu banyak sekali contohnya manusia yang melaksanakan sifat ini. Oh, kalau orang lagi satwam dalam kehidupan sehari-hari, orangnya lagi selalu berkata-kata baik, jujur. Orang yang rajas selalu mengumbar-ngumbar diri, mengagung-agungkan diri, padahal tidak ada apa-apanya. Kalau orang yang bersifat tamas, kesehariannya dikit-dikit masalah cuma tidur, tidak mampu. Oke, jelas ya anak-anakku sekalian ya? Jelas ya? Jelas, nah, Pak. Dari materi tersebut, di situ ada, nah kita lihat kembali, ciri-ciri triguna dapat lihat dari pola makan, beriadnya, perilaku kesehariannya, dan cara mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi. Sudah Pak jelaskan tadi. Nah, ada juga di sini. Nah, untuk penilaian pengetahuan, Bapak bagikan linknya ini di Google Form. Sebentar Bapak bagikan. Setelah Bapak sampaikan selesai ini, di sini ada soalnya, ada 5. Nanti baca baik-baik. Ya, itu di link Google Form-nya. Anak-anakku nanti itu uraikan ciri-ciri sifat satwam, uraikan ciri-ciri sifat rajas, uraikan ciri-ciri sifat tamas, buatlah contoh cerita satwam. Nah, di sini ada juga nomor 5, itu ada cerita. Dari cerita itu, anak-anak harus analisis, berikan analisis terkait dengan cerita itu, sehingga dia masuk kategori satwam, kategori triguna yang mana. Nanti anak-anakku silakan jawab. Nah, untuk penilaian keterampilan, tugas keterampilan di sini, buat cerita triguna yang dikumpulkan paling lambat 3 hari dari sekarang.
Ya, jadi 3 hari. Besok sudah bisa dikumpul, silakan. Kalau sebentar sore sudah selesai, silakan dikumpul. Jauh lebih baik lagi. Jelas ya, anak-anakku sekalian? Jelas, Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, nah, untuk pertemuan berikut kita akan membahas tentang materi mengidentifikasi ciri-ciri triguna yang diamati dalam kehidupan sehari-hari secara tertulis dan menyimpulkan pengaruh triguna pada manusia. Nah, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Santi, santi, santi.